Setelah berbulan-bulan polemik uang donasi Agus Salim mewarnai jagat maya, hingga detik ini belum juga tercipta titik temu untuk mengakhiri polemik tersebut. Ya, meskipun banyak pihak yang telah siap menanggung biaya pengobatan serta kehidupan Agus Salim, kubu Agus Salim justru tetap memilih berbagai jalur yang rumit dalam menyelesaikan polemik tersebut. Alih-alih menerima tawaran yang diberikan oleh sejumlah pihak, termasuk Denny Sumargo hingga Pablo Benua, untuk hidup tenteram dan damai, Agus Salim justru memperumit hidupnya dengan melakukan aksi lapor polisi dan sebagainya. Ya, padahal pihak-pihak tersebut sudah berkali-kali menawarkan tawaran tersebut kepada Agus Salim agar polemik uang donasi segera usai. Dan untuk mengetahui pihak-pihak yang memberikan tawaran kepada Agus Salim, maka inilah 5 pihak yang siap tanggung biaya pengobatan Agus Salim, versi Cumi Top 5. Denny Sumargo diketahui telah berkali-kali menyatakan jika dirinya siap menanggung biaya pengobatan Agus Salim jika Agus Salim tidak mendapatkan uang donasi. Tidak hanya itu, Denny Sumargo pun sempat menawarkan uang senilai ratusan juta rupiah kepada Agus Salim agar Agus Salim mencabut laporannya terhadap pihak-pihak yang telah dilaporkan dalam polemik uang donasi. Namun, kubu Agus Salim justru menuding Denny Sumargo memiliki niat busuk hingga Denny Sumargo merasa menyesal telah memberikan tawaran tersebut. Jadi sebenarnya saya memang ada menghubungi keluarga Agus. Karena kenapa saya menghubungi? Karena saya udah tahu gugatan ini akan jalan. Karena gugatan ini datangnya bukan dari saya, kan dari donatur. Saya kasihan. Karena kalau gugatan ini jalan mereka nggak dapat apa-apa, kan saya kasihan. Karena Agus perlu pengobatan. Maka saya dengan uang saya, bukan atas desakan Novi ataupun Pablo atau siapapun. Saya izin sama Pablo sama Novi. Saya bilang, izin ya, gue usaha terakhir deh. Gue bilang, ya. Apa bang, gue coba hubungin mereka, udah gue yang ngurus semuanya. Lu semua, ya udah masing-masing aja deh, tapi gue usaha dan gue diizinkan. Dan kemudian gue coba bicara sama mereka, menawarkan pengobatannya, biayanya, nanti dari uang saya. Mau nggak? Tapi saya kan gini, saya ngelihat bahwa masalah ini kan tidak perlu ada pelaporan kepada Novi ya. Boleh dong, ini uang saya. Saya nego boleh dong. Ya udah, kamu mau bagus gak? Cabut laporan, berobat, saya kasih santunan sekian, kamu lanjutin hidup. Saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan dengan masalah seperti ini gitu. Bukannya harusnya ini menjadi suatu hal yang buat saya sehat, tapi ini menjadi tekanan batin saya tuh menjadi tidak sehat, baik pun itu saya secara pribadi maupun keluarga saya, istri saya gitu. Itu aja sih, dan orang-orang saudara-saudara saya yang terdekat semua itu merasa tertekan dengan keadaan seperti ini gitu, karena kena imbas dari semua itu gitu. Berani-beraninya dia menawarkan kepada Agus untuk mencabut laporan 300 juta. Nah, dan untuk apa itu? Untuk apa? Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan ke korupsi gitu. Ya, kalau memang benar, karena sudah ada saksinya dan ada semuanya. Menyesal gue melakukan itu kalau gitu. Menyuap. Menyesal gue melakukan itu berarti. Berarti sekarang saya harus menyesal. Karena niat saya dianggap salah ya. Jadi saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat, saya tidak akan bantu lagi. Kata dia, itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh, untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Selain Denny Sumargo, Pablo Benua juga menyatakan jika dirinya bersedia menanggung biaya pengobatan dan kehidupan Agus Salim dengan menggunakan uang pribadinya jika nantinya Agus Salim harus menelan pil pahit, yaitu tidak mendapatkan uang donasi yang telah digugat oleh donatur di pengadilan. Namun nyatanya tawaran Pablo Benua pun tak diindahkan oleh Agus Salim. Saya juga bersedia kok untuk mengobati Agus.
Saya juga bersedia kok untuk membiayai pengobatan Agus, lalu membiayai kehidupan Agus. Kalau dari pihak kuasa hukumnya Agus kan selalu bilang, kami gampang, kami tinggal nelpon orang, nanti teman-teman semua pada patungan akhirnya mengobati Agus. Kalau saya nggak perlu nunggu orang patungan, saya buka m-banking, selesai urusan. Kalau saya, tapi persoalannya kalau memang mau seperti itu, ayo dong Agus, jangan berkeras, jangan menjelek-jelekkan seseorang, jangan mencemarkan nama baik seseorang, jangan lagi ada laporan polisi, jangan lagi membuat seolah-olah keadaan tersebut menjadi kisru. Yang ambil keputusan adalah Agus, dan saya juga berjanji kalau lewat dari putusan pengadilan ini, setelah putus lalu menyatakan bahwa Agus tidak mendapatkan apa-apa atau mungkin hanya mendapatkan sejumlah uang yang tidak cukup untuk pengobatannya, saya bersedia mengobati. Hanya cukup buka m-banking, selesai urusan. Tuh. Sebelum mengundurkan diri sebagai tim kuasa hukum Agus Salim, Krisnamurti juga menyatakan jika dirinya siap mengcover alias menanggung biaya pengobatan Agus Salim yang saat ini direncanakan akan melakukan pengobatan di luar negeri. Ia meski secara terang-terangan berterima kasih kepada Krisnamurti, nyatanya hingga saat ini Agus Salim masih memperjuangkan uang donasi yang dianggap utuh miliknya itu. Kami akan cover semuanya, ya kan, saya akan cover pengobatannya Agus. Makanya justru saya minta kejelasan Novi, karena uangnya yang didonasi masuk ke Agus ini kan udah ditransfer balik ke berapa kemarin? 1,3 ya? Ya 1,3 M. Saya minta jelas-jelas aja lah. Jangan kayak berbalas pantun sana, pantun sini, pantun apa. Duduk bareng kapan jelasnya, ya kan, uang ini. Saya akan upayakan uang pengobatannya Agus. Senilai itu akan saya upayakan bagaimana caranya. Termasuk membawa ke Malaysia sama Singapura ya Bang? Iya, makanya saya minta kejelasan dulu dari Novi. Oke, kami akan upaya dengan cara kami, dengan calon kami, ya kan, mencari donasi lagi, termasuk saya akan juga lagi donasi, ya kan. Lalu saya akan menghimpun, ya kan, teman-teman saya untuk pengobatannya. Oke. Asalkan jelas ada klarifikasi asalkan dari jelas. pihak Novi, karena pada saat ini Agus ini balap-balapan dengan maut, dan itu sudah terjadi biasa di dunia kemedisan. Kalau tidak cepat diambil tindakan, akan terjadi hal yang fatal pada Agus. Om Krisna sama Farhat, gimana Agus, perasaannya senang nggak? Pasti senang banget. Ya Allah limpahkan rezeki buat Agus, nggak datang dari sana. Dan Allah kasih rezeki lagi buat Agus. Alhamdulillah Agus bersyukur sama Allah. Berterima kasih. Mereka orang-orang baik. Kebaikan mereka Agus nggak bisa balas. Hanya Allah nanti yang balas kebaikan mereka. Sebelum meninggal dunia, Alvin Lim yang diketahui sempat menjadi bagian tim kuasa hukum Agus Salim juga menyatakan jika ia akan menggantikan nilai uang donasi yang tidak didapatkan oleh Agus Salim. Mendiang Alvin Lim juga kala itu telah sempat memberikan pengobatan gratis untuk Agus Salim yang saat ini menjadi kliennya. Namun, setelah kepergiannya, entah bagaimana janji tersebut akan dilakukan. Kalaupun kalian tahu kan, Alvin Lim ini ada orang yang mau menggantikan semua uangnya orang donatur yang merasa dirugikan. Alvin Lim ini yang membantu untuk pengobatan gratis Agus gitu. Nah, jadi saya juga nggak bisa melarang gitu. Masa saya biarkan Alvin misalnya dijorokin atau diapain orang gitu. Ya kalau memang mau berdamai sekalian berdamai aja. Ya kan? Berdamai kan waktu hadir dengan Mensos itu Alvin ada. Tapi kalau kalian ejek Alvin, kemudian permalukan, mancing, bawa ke pengacara sana mempermalukan, akhirnya nggak pernah terjadi perdamaian. Yang terjadi adalah keramaian. Gitu. Ramai terus. Terima kasih buat Bapak Alvin. Sama-sama Pak Agus. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Hanya itu bisa Agus ucapkan. Ternyata masih ada orang baik yang mau bantu Agus. Terima kasih Bapak. Pengusaha John LBF sempat menawarkan uang tunai senilai ratusan juta rupiah kepada Agus Salim yang dianggap kedepannya akan sulit bekerja karena telah menjadi orang disabilitas. Ia tidak hanya uang tunai, John LBF bahkan menawarkan Agus Salim untuk bekerja di perusahaannya selama beberapa tahun ke depan. Namun tawaran tersebut pun juga tampak belum diindahkan oleh Agus Salim. Saya kemarin sudah posting, saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus.
Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus, biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Ini panggilan hati saya benar-benar tulus. Saya tadinya nggak mau komen apa-apa, gue nggak suka pansos sama orang, nggak, saya udah terkenal kok. Jadi saya nggak suka dompleng-dompleng biar rating saya naik, enggak, insya Allah itu udah jalannya Allah lah. Kalau waktunya udah masa gue udah habis, ya udah selesai, orang nggak inget gue lagi. Selama gue masih diingat orang, berarti Allah, qadarullah masih mengizinkan saya dikenal publik, gitu. Jadi kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya, berkaca dari pengalaman donasi. Saya tidak kasih brek di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya, bahwa uang itu adalah untuk, kan Agus udah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer, ya, account pribadinya Agus. Jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Kalau saya kasih break di awal, takutnya ada kumbang-kumbang liar nih yang mencoba mengambil uang. Saya nggak menuduh ya, cuman ini antisipasi preventif aja. Jadi saya nominalnya 240 juta, insya Allah itu sudah saya niati dan ikhlas. Jadi per bulan saya akan kasih 20 juta selama 12 bulan ke depan. Bisa nggak Bang John diperpanjang? Sangat mungkin.